Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna bihal istiqamata tajbauhal karamah wa tahsuruna biha bi'ibadika shalihina bisa'adati wal karamati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Liridallah wa bi syafaati rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dunya wa dini wal akhirah. Hajat kita semua, hajat dunia, hajat agama, hajat akhirah, semoga dikabulkan oleh Allah. Wali jami'il muslimin wal muslimat, wali masyayikhina, khususan khasah muassis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim As'ari, Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan kali ini izinkan kami mengangkat tema yakni hidayah. Karena begitu pentingnya hidayah sehingga di dalam sholat 5 waktu yang diwajibkan kepada kita di suratul Fatihah itu ada satu ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Karena apa? Definisi dari hidayah itu adalah petunjuk. Apapun yang kita kerjakan tanpa petunjuk atau tanpa arah pasti kita akan tersesat. Apapun. Dan itu harus. Banyak di halakoh-halakoh pengajian, di dalam rutinan-rutinan kita sering meminta, beri kami hidayah. Hidayah yang mana? Mungkin sudah mafhum di kalangan kita, ma'asyiral muslimin dimanapun berada. Hidayah itu ada 2, dapat dikategorikan 2. Satu itu adalah hidayah am atau hidayah umum, dan yang kedua adalah hidayah khas. Tanpa keduanya ini tidak mungkin apapun yang kita lakukan itu akan terarah. Pasti itu, dan pasti kita akan tersesat. Sampai pentingnya hidayah, di setiap hari kita diwajibkan sholat 5 waktu, dan di dalamnya itu ada suratul Fatihah, dan di salah satu ayat Fatihah itu ada yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Karena apa? Karena pentingnya hidayah. Terus hidayah mana yang kita minta? Dapat dibagi 2. Satu adalah hidayah am. Apa itu hidayah am? Semua sebenarnya kita itu diberi hidayah oleh Allah. Satu itu adalah ghorizah, atau mungkin bahasa sekarang mengenalnya itu insting. Ini semua makhluk hidup diberi insting atau ghorizah. Bahkan bukan manusia saja, hewan pun diberi oleh Allah. Ketika induk ayam itu berbunyi, pasti anak ayam akan ikut, akan mencarinya. Apakah itu karena akalnya? Tidak mungkin. Itu karena hidayah yang bersifat ghorizah.
Satu itu adalah hidayah am. Hidayah am yang kedua yang kita harus tahu itu semua juga diberi. Yang kedua adalah al-hawas atau panca indera. Kalau kita ingin menentukan warna apa, kalau kita mendapatkan pertanyaan ini apa, warnanya apa, pasti kita memakai hidayah al-hawas atau panca indera. Yang ketiga, hidayah yang sebenarnya kita sudah diberi oleh Allah adalah akal. Kecuali orang yang tidak berakal, otomatis. Ini sebenarnya kita semua diberi oleh Allah. Hidayah itu kita sudah dikasih. Cuma bagaimana kita memposisikannya. Apakah itu benar menurut porsinya atau enggak? Itu yang paling penting. Karena itu kita selalu meminta, ya Allah beri saya hidayah. Di semua kesempatan pasti seperti itu. Akal. Yang keempat itu adalah hidayah am. Yang keempat adalah ad-din atau agama. Semua orang pasti ini diberi. Kalau datang risalah kepadanya pasti semua itu beragama. Keempatnya mulai dari gorizah atau insting, al-hawas atau panca indera, al-akal, akal kita, terus ad-din, agama, itu semua adalah hidayah. Jadi kita ketika diberi apapun masalah, kita harus punya hidayahnya dulu. Karena tanpa memakai hidayah, pasti apa yang kita katakan itu pasti tersesat. Karena tanpa arah. Terus pertanyaannya, kalau keempatnya yang termasuk hidayah am ini tidak bisa menghandle permasalahan, pasti kita membutuhkan hidayah yang lain. Ini yang sebenarnya bukan porsi saya, bukan wilayah saya, yaitu hidayah khusus atau hidayah khos. Mungkin saya hanya tampilkan sedikit, yaitu hidayah khos. Contoh daripada hidayah khos, kalau seorang biasa itu seperti ilham, kalau seorang nabi itu mukjizat, wahyu, itu adalah hidayah. Karena apa? Dengan hidayah am saja kita tidak cukup, kita harus memakai hidayah yang sifatnya khusus. Contoh ketika kita diberi pertanyaan, benda ini panas atau dingin, otomatis kita memakai hidayah agar kita terarah, bukan pakai mata, bukan pakai al-hawas, bukan hanya insting, kalau seperti itu pasti panas, tidak bisa. Kita harus memakai porsinya, yaitu kita memakai tangan, al-hawas yang tangan, panca indera. Terus ketika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan keempatnya yang termasuk hidayah am, kita harus bagaimana? Contoh, ketika kita diberi pertanyaan, berdosakah Nabi Khidir ketika melubangi atau membunuh anak yatim, anak kecil? Kalau kita hanya memakai hidayah am saja dengan gorizah, pasti yang namanya membunuh itu salah. Dengan panca indera, dengan akal, dengan agama tidak dibenarkan, tapi itu tetap dilakukan. Bagaimana kita menyikapinya? Kita perlu hidayah yang khos atau khusus, yaitu ilham atau dengan wahyu, agar apa jawaban kita itu tidak sampai tersesat. Jadi dapat disimpulkan sebenarnya kita itu semua sudah mendapatkan hidayah, tapi bagaimana hidayah itu sesuai porsinya, digunakan sesuai bidangnya. Kalau kita diberi pertanyaan, kopi ketika kedul-kedul, istilahnya apa kedul-kedul itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya, apakah kopi itu panas atau dingin? Itu kita tidak bisa memakai akal, kita tidak bisa memakai goriza saja. Karena apa?
semua yang mengeluarkan asap itu belum tentu panas. Es juga mengeluarkan kedul-kedul. Jadi kita ketika diberi hidayah itu pun harus digunakan sesuai porsinya. Untuk itu jangan henti-henti kita untuk tetap meminta, memohon kepada Allah, karena hidayah itu murni milik Allah, dan siapapun kita wajib untuk memohon hidayah kepada Allah. Siapapun kita, sekelam apapun masa lalu kita, seburuk apapun hati kita tetap hambanya, kita tetap umat nabinya, dan kita berhak untuk meminta kepada Allah supaya kita tetap diberi hidayah, baik hidayah am maupun hidayah yang khas, agar hidup kita terarah dan kita sampai selamat ketika kita keluar dari dunia. Kesimpulannya seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya akhiri, kepada para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, selamat berbuka puasa. Semoga di Ramadan ini puasa kita diterima oleh Allah, kita diampuni oleh Allah sebelum kita keluar dari Ramadan, dan akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.